Salam Bapak dan Ibu. Selamat pagi semuanya. Ibadah akan segera kita mulai. Kami mengingatkan untuk handphone, mohon untuk di silent supaya tidak mengganggu ibadah. Anak-anak duduk yang baik. Anak-anak duduk yang baik, tidak boleh ngomong sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, mari kita saat teduh sejenak, kita merenungkan seluruh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena segala pimpinan dan penyertaan-Mu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena dalam segala kegelisahan dan kekhawatiran kami, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memimpin, memelihara kami, dan memberikan penghiburan bagi kami. Sehingga kami dapat merasakan sukacita dalam segala kondisi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, dan atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih pada minggu pagi hari ini, kembali Engkau membawa kami ke dalam rumah-Mu yang kudus, untuk memuji memuliakan nama-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu, menikmati penghiburan yang sejati yang daripada-Mu. Itu menjadi bekal bagi kehidupan kami sehari-hari, dan memberikan kelegaan di dalam segala kekhawatiran dan penghiburan bagi kami dalam segala ketakutan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada minggu pagi hari ini, dari permulaan hingga akhir, dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam belas kasih kemurahan-Mu, dan di dalam berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mohon bangkit berdiri, kita pujikan suci, suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan
Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang untuk anak sekolah minggu maju ke depan. Hari ini anak-anak. Ayo kita musikan mentega dan roti. Mentega dan Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, Bersama seperti ini, apakah anak-anak enggak tahu lagu ini? Kalau tahu, harap anak-anak menyanyi dengan suara keras ya. Ya. Biarlah dari kecil anak-anak saling mendorong, mengingatkan, menguatkan satu sama lain di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau anak-anak kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan pengertian bahwa mereka harus saling menolong satu dengan yang lain, saling mendorong untuk terus maju di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya mereka hari ini lagi diingatkan oleh firman Tuhan, diisi oleh firman Tuhan yang membawa iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau juga yang membuka hati anak-anak kami, menanamkan benih firman Tuhan dalam hati mereka, dan Tuhan menumbuhkan iman anak-anak kami. Kami berdoa untuk setiap guru yang sudah mempersiapkan diri, setiap mentor, supaya mereka juga boleh menyampaikan
apa yang penting bagi anak-anak kami, firman Tuhan yang berguna bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati akan acara Siforsi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan anak-anak. Kita akan memuji Tuhan, sebenarnya Ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil aku ya domba Allahku. Kini Ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku. mari kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon Engkau menyelidiki hati kami, dan Engkau yang mau menolong untuk setiap kami mengakui dosa yang sudah kami perbuat di dalam 1 minggu yang kami lalui. Ampuni kami Tuhan akan segala kesalahan kami. Kami kurang memberikan waktu kami untuk Engkau, dan biarlah Engkau juga menolong kami untuk kami boleh selalu mengingat bahwa Tuhan rindu untuk kami datang kepadamu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mohon Kau mengampuni kami, menyucikan kami, dan membawa kami lagi untuk makin dekat kepadamu. Kami percaya untuk pengampunan Tuhan dalam hidup kami, itu yang membuat kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jemaat silakan berdiri. Kita akan bersama-sama mendengar berita hidup baru yang terambil dalam Matius 11 ayat yang ke-28.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Silakan duduk, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Ya, shalom. Kurang keras. Shalom. Wah, puji Tuhan ya. Saya lihat walaupun memakai masker pasti ada wajah yang penuh sukacita dan penuh kerinduan hadir dalam hadirat Tuhan. Bagi yang di Zoom, boleh dinyalakan kameranya. Kita mau sapa-sapa saudara kita. Ya, baiklah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih, dalam hidup kita banyak suka dan duka dalam hidup kita. Mungkin di antara kita banyak yang mengalami kedukaan, tapi tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada bagi hidup kita, karena Dia Allah yang setia. Mari kita pujikan pujian kebaikan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur yang penuh dengan sukacita, karena Dia sungguh sangat baik. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun Sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sampaikan kalau kalian mencintai Tuhan. Ku cinta Kau dengan segenap hati, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, termasuk sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu. Mari kita berdiri dengan sungguh-sungguh katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, Bapa-Ku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami Kau sungguh sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, Nama-Ku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Benar Tuhan, sungguh Kau Allah yang sangat setia. sepanjang hidupku Kau sangat Sungguh sangat baik Tuhan. Haleluya. Nafasku memuliakan, Terima kasih Tuhan. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup
hidup kami. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari kita ucapkan syukur sepanjang hidup kita. Dia sungguh Allah yang setia. Kadang kita yang tidak setia. Minta ampunlah saudara-saudaraku. Kembalilah pada Allah yang setia, karena dia sungguh sangat baik. Apapun keadaan kita saat ini, percaya dia layak kita tinggikan, karena dia Allah yang besar. Dia layak terima hormat dan pujian dari kita. Haleluya, Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we worship your holy name. You deserve the glory and the honor. And we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang sungguh sangat baik, dan Engkau Allah yang besar. Engkau Raja atas hidup kami, Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi pagi hari ini. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Amin. Ya, boleh kasih salam kanan kiri muka belakang. Iya, katakan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Tetap berdiri. Ya, maaf kalau Bapak Ibu lansia boleh duduk, yang masih muda tetap berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saudari Angel akan membacakannya bagi kita dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Gimana ya? Nanti tanya Bu Dewi sama Pendeta. Bapak Ibu, hidup orang Kristen itu berdasarkan iman. Mari kita mau tinggikan namanya dan kita boleh melakukan perkara yang besar buat Dia. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, ku pasti menang.
pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang beranduk kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu aku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Ya, biarlah pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku lebih sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai
sembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Oleh sebab itu kami rindu bahwa setiap hari Minggu kami boleh diisi oleh firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memimpin kami, sehingga hari-hari kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Dan pagi hari ini lagi Tuhan, biar Engkau memakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan biar Engkau menyucikan hamba dan Engkau melayakkan hamba untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Engkau membuka hati kami Tuhan, biarlah hati kami boleh siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujikan Pujian. Enggak, kita nyanyikan yang biasa. Sebelum firman, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau hari ini saya masih Tuhan beri kesempatan untuk dapat melayani. Dan puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara juga diberi kesempatan pada hari ini untuk beribadah pada Tuhan. Ya, kesempatan itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan, membaca dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai 9 dan ayat 14. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya.
Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Tuhan Yesus adalah pertanyaan yang sangat berharga. Maukah engkau sembuh? Di antara banyak orang yang sakit, ya tadi yang kita baca ini, yang terbaring di serambi, serambi itu seperti apa ya, ruangan-ruangan gitu ya, dekat kolam Bethesda, ada seorang laki-laki yang sudah 38 tahun berada di situ dalam keadaan lumpuh. Ya, dia lumpuh. Dan kelumpuhan itu membuat dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia juga tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia menunggu kesembuhan dari goncangan air di kolam Bethesda itu. Ya. Tetapi tidak ada orang yang peduli, yang mau menolong dia, menggendong dia, menurunkan dia ke kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan. Karena dalam bacaan dikatakan bahwa sewaktu-waktu ada goncangan air, ya, karena malaikat Tuhan turun katanya. Dan orang yang pertama kali masuk ke dalam air yang bergoncang itu, dia pasti sembuh. Nah, orang laki-laki ini sudah putus asa, dia tidak punya pengharapan untuk sembuh. Karena pada waktu air itu bergoncang, ya tidak ada seorang pun yang menolong dia. Ayat yang ke-6 kita melihat, tetapi ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya. Tuhan tahu keadaan orang ini, dikatakan, ya pertanyaan maukah engkau sembuh ini tentunya ditunggu oleh banyak orang yang sakit, ya, yang di sebelah-sebelahnya, orang-orang lain yang membutuhkan kesembuhan. Tapi hanya orang lumpuh ini yang mendengar Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Hanya orang lumpuh ini yang mendapat anugerah dari Tuhan, dijumpai oleh Tuhan Yesus dan ditanya, maukah engkau sembuh? Pada saat Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Orang ini tidak melihat Tuhan. Dia katakan, ya aku ini sakit karena sekelilingku nggak peduli dengan aku, ya. Jawaban orang ini adalah dia melihat bahwa keadaan dia sakit, lama sakit, karena tidak ada orang yang peduli. Tidak ada yang menolong dia. Dia mencari alasan dan menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang sekeliling.
Sehingga dia katakan, ya karena orang-orang tidak peduli ya, saya tetap dalam keadaan sakit. Tapi Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Orang ini tidak langsung menjawab mau, tapi menyalahkan dulu situasi yang ada. Dan anugerah yang Tuhan berikan kepada seorang laki-laki yang lumpuh itu juga Tuhan berikan pada kita. Dengan pertanyaan yang sama, maukah engkau sembuh? Mungkin ya bukan sembuh secara fisik ya, orang lumpuh ini memang sakit secara fisik. Tetapi Tuhan juga bisa menyembuhkan penyakit karena dosa. Banyak orang sudah lupa kalau sedang sakit, ya. Karena sudah terbiasa dengan keadaannya, dengan apa yang dilakukannya. Tetapi Tuhan Yesus tahu sudah berapa lama seseorang itu sakit. Ya, penyakit itu mungkin berupa rumah tangga yang sudah lama tidak harmonis, hubungan antara suami istri yang tidak rukun, hubungan yang tidak baik antara orang tua dan anak, orang tua dan menantu. Ya. Penyakit itu mungkin adalah hati yang menyimpan kepahitan, dendam, sakit hati. Walaupun kita diam, lebih baik saya diam. Saya enggak ngomong. Walaupun sakit hati dipendam dalam, dengan istri, dengan suami, dengan rekan sekerja, dengan anak, dengan menantu, kita pendam, kita bisa diam. Ya. Tapi itu satu penyakit. Juga kemalasan dalam hidup ini juga termasuk penyakit. Malas sekolah, ya untuk remaja, kalau malas sekolah, malas belajar masih usia sekolah, itu penyakit. Ada juga yang malas mandi, sampai seminggu enggak mau mandi, enggak mau cuci rambut. Itu penyakit, bukan kebiasaan membiasakan diri. Juga malas bekerja, malas beribadah, itu penyakit. Kemudian ikatan dosa perjudian yang tidak bisa lepas. Kecil-kecilan kok, saya ikut judi kecil-kecilan. Ya, dimulai kecil-kecilan, tapi terus enggak bisa lepas. Setiap minggu ada judi online juga. Kecil-kecilan, mana tahu untung. Ini satu penyakit. Tidak ada judi, itu yang menguntungkan. Ikatan dengan rokok. Nggak bisa lepas. Saya sudah berusaha. Ini penyakit yang butuh sembuh. Rokok tidak berguna bagi tubuh dan menghabiskan uang untuk dibakar. Jadi lebih baik untuk vitamin anak, untuk jajan, ya, daripada untuk rokok. Juga narkoba. Kecil-kecilan, sedikit-sedikit coba. Sekali-sekali. Ini penyakit. Tidak ada dosa sekali-sekali. Ikatan dengan dosa kebiasaan nonton video porno. Ini sekali-sekali kepingin tahu. Hanya kepingin tahu sedikit saja. Ini penyakit. Tidak ada video porno yang membuat kita bahagia. Kemudian ikatan dosa dengan perselingkuhan, persinahan. Aku sudah tidak bahagia di rumah, ya supaya aku bahagia, ya sedikit-sedikit ngicipi. Ya, perselingkuhan. Ini penyakit. Kemudian ya membiarkan anak remaja atau ya kita sendiri mungkin
pegang HP dan main game. Terus sepanjang hari, begitu ada waktu kosong di tempat kerja, di tempat sekolah, jam istirahat, pegang HP, mulai main game lagi. Ikatan, ya itu menjadi satu ikatan. Jadi dikit-dikit nang istirahat, nang jam istirahat, aku mau selesaikan game ini, mau selesaikan game ini. Ya, ini satu penyakit. Karena pagi, siang, malam dia kepikiran game, bukan kepikiran membaca firman Tuhan. Masih banyak jenis penyakit karena dosa yang tidak dapat saya sebut semua, dan juga penyakit karena dosa ini setiap orang mungkin tahu apa yang menjadi ikatan saya, dosa apa yang sering saya lakukan. Mungkin tidak ada orang yang tahu dan tidak ada orang yang mau peduli dengan kebiasaan penyakit kita. Ya, yang malas, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau menegur, tidak ada yang mau membimbing. Itu urusanmu sendiri dengan hidupmu. Tetapi Tuhan tahu kalau seseorang itu sedang sakit. Dan Tuhan peduli. Tuhan peduli terhadap kita semua, orang-orang yang dipilihnya. Tuhan rindu semua orang yang dipilihnya bisa sembuh dari penyakit dosa yang mengikat. Sebab akibat dosa itu adalah hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu menjadi terputus. Kita membaca dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bahwa setiap dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, menghalangi doa didengar, dijawab, dan ditolong oleh Tuhan. Tuhan menunggu bahwa setiap kita mau diperbaharui. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Tidak ada manusia yang dapat menolong kita sembuh dari dosa. Hanya Yesus yang mampu menyembuhkan. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sanggup menyembuhkan segala dosa kita, apapun itu. Dan dikatakan bahwa dosa itu menghalangi setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan yang kita tunggu, yang kita nantikan terhalang karena dosa itu menghalangi. Memang Tuhan tetap mengasihi kita, oleh sebab itu Dia bertanya, Dia mau kita datang kepadanya dan kita beres dengan hidup kita. Maukah engkau sembuh? Dan pada waktu Tuhan bertanya kepada laki-laki yang sakit lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Tuhan juga katakan di ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya. Tuhan mau kalau seseorang itu sudah disembuhkan,
dia tetap hidup di dalam pertobatan. Ya, dikatakan di sini bahwa jika kita mau sembuh dari segala penyakit, apakah juga penyakit fisik, kita bisa datang kepada Tuhan, tapi juga yang lebih lagi adalah penyakit karena dosa, maka kita harus menjawab pertanyaan Tuhan, mau atau tidak? Maukah engkau sembuh? Kalau kita menyadari bahwa kita sakit, tentu kita katakan, ya aku mau sembuh. Tapi kalau kita tidak tahu kalau kita ini sedang sakit, ya mungkin kita tidak menjawab apa-apa. Enggak Tuhan, aku sehat-sehat aja. Aku enggak merasa sakit. Aku enggak punya dendam, hubunganku dengan semua beres. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati, apa yang masih kurang, ya. Dan kalau kita mau sembuh, kita harus katakan pada Tuhan bahwa saya mau sembuh. Kita akui kepada Tuhan, saya mau sembuh. Dan yang kedua adalah mengakui semua penyakit dosa yang mengikat, yang disimpan dalam hati. Dan tidak menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara ini aku berdosa, gara-gara ini ya aku melakukan ini. Tidak, tetapi kita mengakui Tuhan, ini penyakit saya. Ini yang mengikat saya selama ini. Dosa ini yang mengikat saya. Ya, banyak orang yang tidak tahu kalau narkoba itu mengikat. Sudah dilepaskan, sudah masuk rehabilitasi, sudah sembuh, kemudian bisa jatuh lagi pakai narkoba. Karena dia menyalahkan orang lain. Gara-gara dia aku jatuh lagi. Kita perlu mengakui semua penyakit dosa yang mengikat dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jikalau kamu mengaku semua dosa, maka Tuhan akan menyucikan dan mengampuni setiap dosa kita. Mazmur 32, kita akan baca Mazmur 32 ayat 1 sampai yang ke-5. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Selama dia tidak mengakui, dia merasakan seperti Tuhan menekan hidupnya, menekan tulang-tulangnya, sehingga dia mengeluh, merasa berat menjalani hidup. Dan ketika dia mengakui di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni, maka dia katakan berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Daud mengakui dosanya, ada kesombongan, ada persinahan, ya. Dia akui di hadapan Tuhan. Dan dia menerima pengampunan dari Tuhan. Sehingga dia katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi jikalau kita mau datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita, menyerahkan kepada Tuhan setiap dosa kita, Dia akan mengampuni. Dia akan memberikan kita kebebasan jiwa ini, sehingga hal-hal yang menekan dia tidak lagi menekan hidupnya, dosa tidak lagi menekan hidupnya, tetapi ada sukacita di dalam Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara datang kepada Tuhan, memang tidak diharuskan seperti orang-orang Katolik ya, yang harus pengakuan dosa dengan romo atau seorang, tetapi jika perlu ada yang membimbing untuk berdoa, untuk minta kesembuhan, kita bisa dibimbing, Bapak, Ibu, Saudara bisa minta dibimbing, didoakan oleh hamba Tuhan di gereja ini, oleh Bapak Pendeta Rio, Evangelis Herijin, Evangelis Agus, atau saya. Ya, jikalau masih ada yang rindu untuk didoakan, dibimbing, ditolong untuk doa bersama-sama, bisa meminta kepada kami yang melayani di tempat ini. Kemudian taati perintah Tuhan. Orang yang lumpuh itu dikatakan dia harus mendengar suara Tuhan. Angkatlah tilammu, bangun berjalanlah dan angkatlah tilammu. Dan orang ini dengan taat, dia melakukan apa yang Tuhan katakan dan dia sembuh. Dan Tuhan katakan pada waktu bertemu dengan dia, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Supaya hidup atau hati yang telah disembuhkan nih, terus menjadi sehat dan kuat. Kita mempunyai iman yang kuat, maka kita juga harus mau memberi waktu untuk bersekutu, untuk berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, dan juga ikut komsel. Ya, jangan menjauhkan diri dari persekutuan di komsel. Dan komsel memang harus jalan terus ya, untuk memberikan kekuatan, memberikan sukacita, dorongan untuk kita boleh terus berjalan di jalan-jalan yang ada, yang makin hari mungkin makin sulit. Tetapi di dalam komsel kita dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya puji Tuhan untuk komsel Pelita jadi pelita ya, jadi teladan untuk terus jalan komselnya. Dan semua dengan sukacita ikut komsel. Ada yang merotol selain pindah, nggak ada ya. Jadi ya mari kita buat lagi komsel ini berjalan dan memberikan dorongan dan sukacita. Kita melihat bahwa orang yang bersekutu bersama-sama, dia akan terus dikuatkan dan menguatkan orang lain. Mari kita sungguh-sungguh menghargai pertanyaan Tuhan. Kalau kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita, maukah engkau sembuh? Mari kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah kita semua menjadi orang yang sembuh. Hati kita bebas dari rasa sakit hati. Hidup kita boleh menjadi terang dan garam bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah melepaskan kami
Sekalipun kami seringkali gagal, kami jatuh di dalam dosa, Engkau melihat kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau bertanya kepada kami, maukah Engkau sembuh? Tuhan, kami mau disembuhkan oleh Tuhan. Rasa sakit hati, rasa kepahitan, ikatan-ikatan dari kuasa-kuasa dosa yang membuat kami tidak bahagia. Tuhan Yesus, kami mau Engkau sembuhkan kami. Kami mau mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan secara pribadi. Angkat kami ya Tuhan, dan biarlah jiwa kami boleh bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan karena pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami pada pagi hari ini berdoa untuk khususnya untuk Ibu Mona yang masih dalam pemulihan karena sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan Ibu Mona. Juga Engkau menguatkan Pendeta Rio yang menjaga, mendampingi Ibu Mona. Kami berdoa untuk persiapan bergabungnya gereja di Tulungagung menjadi pos PI GKRI Misi Aletheia. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong supaya pada harinya Tuhan memberikan kelancaran dalam segala proses yang akan dilaksanakan mungkin minggu depan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga memberikan kesembuhan secara kalau dalam kesembuhan secara fisik, Engkau menolong baik yang sakit dari kaki sampai ujung kepala. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk rencana penyerahan anak, baptisan, dan rangkaian ibadah Natal pada bulan Desember. Kami berdoa Engkau mempersiapkan semuanya ya Tuhan, baik hamba Tuhan yang melayani dan juga dana yang dibutuhkan, Engkau mencukupkan. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Esther Lita yang berulang tahun tanggal 8 November. Biarlah Tuhan juga memberkati dan biarlah dia tetap mencari Tuhan dimanapun dia berada. Kami juga berdoa untuk Sevanya putri dari Bapak Rafael yang berulang tahun pada tanggal 9 November. Engkau juga memberkati supaya dia bertumbuh di dalam iman. Engkau memberkati sekolahnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Nuriani, Ibu Yohanes yang berulang tahun tanggal 10 November. Engkau juga memberkati di dalam tugas sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah dia tetap merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerja. Amin. Bapak dan Ibu semua, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Dewi Bakara yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu memberikan penghiburan dan kelegaan bagi kami. Dan saatnya kita memberikan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Silakan petugas persembahan untuk mengedarkan kantong persembahan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari Bapak Ibu, ini lagu lawas, kita pujikan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam kondisi-kondisi sulit seperti saat ini, Engkau senantiasa memberkati kami. Dan pada minggu pagi hari ini, kami mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan kami, berkati persembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Bapak dan Ibu, sebelum saya sampaikan warta jemaat, mungkin ada jemaat yang pertama kali bergabung atau mengikuti ibadah di tempat ini, mungkin ada? Tidak ada ya. Semuanya sudah cukup senior semua. Untuk yang berulang tahun, ada Ibu Esterlita, tanggal 8 November. Anak Sevanya, putri Bapak Rafael, tanggal 9 November. Dan Ibu Nuriani, tanggal 10 November. Gembala Sidang Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang sudah dihubungi oleh sekretariat, dimohon setelah ibadah selesai untuk foto data jemaat di kelas PAUD. Karena fotonya itu sendiri-sendiri. Tidak foto berkeluarga, enggak, tapi foto sendiri-sendiri. Jadi silakan nanti untuk foto di bawah ya. Tadi waktu awal sekolah minggu cukup banyak ya. Anak-anak yang sekolah minggu, mungkin Bapak dan Ibu yang ingin atau anak-anaknya sudah mulai masuk ke PAUD, gereja kita itu ada PAUD, jadi silakan untuk mendaftar di
PAUD atau TK di Tunas Alet ya. Nanti mungkin dari tim PAUD akan membagikan brosur untuk Bapak dan Ibu bisa pelajari. Saya rasa itu warta jemaatnya. Berdiri. Akan sama-sama mengucapkan Tuhan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kemuliaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian. Ajaib berat anugerah pembaru hidupku. Ku hilang pun tak bercerai, olehnya ku sembuh. Ketika insyamu cepat, sekarang ku lega. Syukur Bapa, ku tak lepas berkat anugerah di jurang yang penuh cerah, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat, dan amanku lagu. Doksologi. Puji Bapa Putra, puji Allah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk saat teduh sejenak.